saya Elizabeth Cirlitai dengan NPM 33240116 Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Timur. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang studi kasus nyata dan refleksi. Jadi, di sini saya ambil contoh kegiatan pembelajaran di universitas. Tanpa basa-basi, langsung saja ke videonya. A few moments later. Di sini contoh kasus yang saya ambil diskusi kelompok dalam kelas sosiologi. Yang pertama itu proses pembelajaran, di mana mahasiswa membaca materi tentang teori-teori sosiologis sebelum kelas dimulai. Yang kedua, dosen memberi pengantar singkat tentang topik yang akan didiskusi. Dan yang ketiga, mahasiswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. Yang keempat, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Dan yang kelima, dosen memberikan umpan balik, dan klarifikasi. Nah, yang berikutnya itu ada unsur hakikat belajar yang tampak, di mana terdiri dari perubahan perilaku, di mana mahasiswa menjadi lebih aktif dalam berpartisipasi di kelas dan mampu mengemukakan pendapat dengan lebih percaya diri. Yang kedua itu pengalaman, mahasiswa yang mendapatkan pengalaman berdiskusi dengan teman sebaya dan belajar dari perspektif yang berbeda. Yang ketiga itu interaksi sosial antar mahasiswa dan dosen, serta antara mahasiswa dengan mahasiswa, membantu memperdalam pemahaman tentang materi. Yang berikutnya itu motivasi, mahasiswa menjadi lebih termotivasi untuk belajar karena merasa terlibat dalam proses pembelajaran dan mendapatkan umpan balik yang positif. Yang berikutnya kita masuk pada refleksi. Nah, di mana sebagai calon pendidikan yang memahami bahwa hakikat belajar bukan hanya sekedar menghafal kata atau informasi, tetapi juga tentang bagaimana membantu peserta didik mengembangkan pemahaman yang mendalam dan bermakna tentang dunia di sekitar mereka. Hakikat belajar juga mencakup pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan problem solving. Nah, konsep ini dapat diterapkan dalam pembelajaran di masa depan dengan cara menciptakan lingkungan belajar yang aktif, kolaboratif, dan relevan dengan kehidupan peserta didik, seperti menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan menarik seperti diskusi, studi kasus, dan proyek. Yang berikutnya itu mendorong peserta didik untuk bertanya, berpendapat, dan berdiskusi. Yang berikutnya memberikan umpan balik yang konstruktif dan bermotivasi. Yang ketiga, menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan isu-isu sosial yang relevan. Dan